Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya hitam, tapi layarnya juga saya buat hitam putih. Eksperimen aja nih, eksperimen. Jadi kan namanya juga pengen eksperimen ya, melihat. Ini lagi mencari ya, ini karena kameranya fix jadi agak susah, nggak bisa dimaju mundurin, tapi saya lagi mau cari dudukan supaya bisa dimaju mundurin, gitu kan ya. Selalu ada behind the scene-nya. Nah, kita mau bahas lagi tentang KYC ya. Jadi habis saya buat video KYC itu, KYC, kemudian ada teman saya Lukas, dia nelpon, Mas, itu kayaknya bisa dibahas lebih lanjut lagi. Menarik juga ya, ada beberapa ide. Misalnya, bahwa seseorang itu kan punya latar belakang ya. Misalnya dulu saya besar di kota Bandung, misalnya. Itu kan bisa juga dijadikan bagian dari know your customer ya. Atau misalnya, saya lulusan ITB katakanlah. Jadi nanti kalau ini saya bisa menunjukkan bahwa saya Budi Raharjo yang lulusan elektro ITB misalnya gitu. Berarti nanti saya nunjukkan buktinya dengan ijazah ya. Ijazah ITB. Tapi tentu saja yang jadi susah itu kalau untuk seperti itu adalah si penyedia layanan ya, si aplikasi atau providernya atau kan dia harus bisa ngecek juga ya. Jadi dia tetap harus punya sesuatu yang dia bisa dia cek. Trusted third party, itulah yang disebut dengan KTP, Dukcapil, SIM dengan polisi ya, kepolisian, terus apa lagi ya. Tapi nanti suatu saat dia juga bisa menggunakan jasa yang lain ya, trusted third party, misalnya tadi ITB, saya dosen ITB misalnya, ya udah lihat di ITB bisa nggak di query misalnya apa ya, dosennya. Kartu dosen ITB-nya bisa dijadikan bukti. Jadi saya nanti kalau di-challenge sama layanannya itu, Bapak dulu kartu apa? Nah, tunjukkan kartunya itu. Something that I have itu adalah kartu dosen ITB-nya itu ya. Itu pegawai ITB-nya. Gitu kan ya, bisa juga. Orang lain kan nggak punya. Ya. Jadi nggak punya kartu ITB itu ya. Kartu mahasiswa bisa juga kan. Jadi dengan kata lain gini, sebetulnya ya untuk penyedia informasi tentang identitas itu bisa dari banyak pihak ya, yang kita sebut third party. Tetapi untuk itu biasanya kita bilang trusted third party adalah pihak ketiga yang terpercaya, trusted tadi ya. Jadi pihak ketiga yang terpercaya dan mudah diperolehnya. Tapi itu hanya sebagai gambaran ya, bahwa sebetulnya ID itu tidak hanya satu ya. ID itu tidak hanya dari Dukcapil, tapi Dukcapil memang punya ID yang paling banyak jangkauannya, seluruh warga Indonesia ya punya itu. Tapi bisa juga kalau orang yang kita tertariknya adalah menggunakan mobil kan ya, juga sama. SIM juga kan dia juga tidak seluruh warga Indonesia, tapi dia juga kan suatu kredensial yang bisa kita percaya juga. Contohnya dulu kalau ini zamannya Wesel ya dulu, nggak pada ingat ya zamannya Wesel yang masih muda. Dulu ngambil uang, pengiriman uang itu bisa motor lewat ya, bisa menggunakan Wesel ya, yang diterbitkan oleh kantor pos. Jadi kalau ngambil uang pakai Wesel itu bisa pakai KTP, bisa pakai SIM juga ya. SIM. Jadi SIM itu juga sebenarnya bisa juga. Nah, tapi juga bisa nanti misalnya kalau di daerah tertentu, misalnya kayak di Bandung, kehabisan bensin, beli bensin, waduh uangnya habis nih, lagi nggak bawa uang, ambil dulu nih, untuk sementara saya titipin KTP saya, bukan KTP, kartu mahasiswa saya. Dulu bensin bisa gitu, dititipin kartu mahasiswa, berarti kan dia samkan KYC juga ya. Nah, ya, customer saya tuh mahasiswa ITB, ini kartunya di sini, diambil uang dulu baru balikin lagi, ini KTP KTM-nya diambil, tukar lagi duitnya. Gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa sebetulnya kita bisa membawa data diri. Tadi ya ada lagi yang Budi Raharjo yang besar di kota Bandung misalnya. Tentu saja ada banyak Budi Raharjo yang besar di kota Bandung ya. Tapi setidaknya tadi ya, Budi Raharjo yang ada ini, ada itu, ada ini, sehingga bisa lebih lebih spesifik lagi ya. Ini Budi Raharjo yang mana? Budi Raharjo yang ada kumis dan jenggotnya, Budi Raharjo yang
lulusan Elektro ITB, Budi Raharjo yang besarnya di Kota Bandung, Budi Raharjo yang SIM-nya ini, Budi Raharjo yang KTP-nya ini, Budi Raharjo yang dosen ITB. Jadi bisa di-challenge macam-macam ya. Coba tunjukkan mana kartu ITB-nya. Iya, cari dulu. Mana nih? Oh, ada nih ya. Nah, ini dia tuh. Cetek gitu. Oh iya benar ya. Jadi tapi lagi-lagi ya, yang kalau selfie dengan gini tuh nggak masuk akal ya, karena selfie dengan gini tuh nggak bisa diverifikasi gitu ya. Tapi kalau tadi ya, penyedia jasanya itu udah minta ininya disimpan sama dia. Nah, coba Pak Budi masukin kartu. Anda siapa? Budi Raharjo. Oke, masukin inisial ID password. Masukin inisial ID password. Coba untuk memastikan lagi, tunjukkan kartu yang dulu Anda gunakan waktu daftar. Nah, saya pakai ini, cetek gitu, tunjukin. Anda kan nggak punya kartu yang kayak gini, dan susah ditebak juga oleh yang lainnya, susah dicari juga karena jangan-jangan bukan itu. Oh, atau ini kalau ini harus pakai ini ya. Ini juga Budi Raharjo yang punya kartu pegawai pusat mikroelektronika nih. Ini ada chipnya. Jadi kalau saya buka ruang meeting room di dulu ya di gedung PAU tuh di lantai 4 tuh, saya tinggal masukin ini, ceklek gitu. Ini ada smart card-nya. Ada smart card reader, jadi saya bisa gitu tadi ya. Nah, jadi lain-lain. Bisa juga Budi Raharjo yang jalannya gini. Ding 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 nih dan seterusnya. Jadi ya inilah sesuatu ini untuk melihat bahwa sebetulnya ada banyak hal ya yang bisa kita eksplorasi dan jangan terpaku pada hal yang konvensional. Nah, tentu saja yang harus ada tambahannya adalah aspek kemudahan ya, kemudian memperoleh informasi tersebut. Begitu ya, saya sudahi dulu karena saya main ngopi dan saya nggak ingin black and white lagi, ingin berwarna. Nah, color intensity-nya kita ubah lagi. Nah, ini Budi Raharjo udah mulai seger gitu, karena udah minum kopi, jadi udah mulai berwarna lagi. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.